Langsung aja kita mulai. Pernah nggak sih ngerasa kerjaan numpuk, tanggung jawab rasanya berat banget, dan bawaannya pengen marah terus? Nah, hari ini kita bakal ngebedah satu kisah pemimpin dari masa lalu yang ngadepin ujian kepemimpinan yang bisa dibilang bener-bener mustahil. Kalau kamu sering ngerasa kewalahan sama tekanan hidup atau janji yang harus ditepati, kisah yang satu ini pasti bakal bikin kamu takjub. Oke, coba deh kita pikirin pertanyaan ini sebentar. Bisakah seorang pemimpin benar-benar nggak pernah marah? Sama sekali nggak ada emosi meledak-ledak, nggak ada ngomel-ngomel, bahkan pas lagi capek parah atau ditekan habis-habisan? Di dunia nyata kita sekarang, rasanya mustahil banget kan? Tapi percaya atau enggak, pertanyaan inilah yang jadi fondasi utama dari cerita tokoh luar biasa yang bakal kita bahas sekarang. Semuanya bermula dari seorang pemuda bernama Bashar yang kadang juga dikenal sebagai Bisir. Kalau kita merujuk ke catatan sejarah dan tafsir para ulama, seperti Ibnu Katsir, Bashar ini bukan pemuda sembarangan loh. Beliau diyakini sebagai putra dari Nabi Ayub. Kalian pasti tahu kan, Nabi Ayub itu ibarat simbol kesabaran yang absolut. Jadi ya, DNA kesabaran, ketakwaan, dan ketahanan mental itu udah ngalir deres banget di darah pemuda ini. Coba bayangin suasananya kayak gini. Di negeri Syam zaman dulu, ada seorang raja yang udah sangat sepuh. Fisiknya mulai melemah, dan dia sadar banget waktunya udah tiba buat turun tahta. Terus raja ini ngumpulin seluruh rakyatnya di alun-alun dan bikin pengumuman mengejutkan kalau dia mau mundur. Tapi sang raja nggak cuma nyari penerus biasa yang ngandalin keturunan aja. Dia nyari orang yang sanggup mikul beban yang super spesifik. Nah, ini dia bagian yang gila. Syarat-syaratnya, sang raja menetapkan 3 aturan harian yang benar-benar ketat buat calon penggantinya. Harus puasa setiap siang, ibadah sepanjang malam, dan yang paling berat, nggak boleh marah. Coba bayangin aja, kurang tidur, lapar, haus, tapi dilarang keras buat kesel pas ngadepin rakyat. Secara manusiawi, ini tuh kombinasi maut yang dijamin bakal bikin siapa aja meledak emosinya. Bisa ditebak begitu syarat ini diumumin, alun-alun yang tadinya rame langsung hening senyap. Nggak ada satupun orang yang berani natap mata sang raja. Mereka sadar betul kalau ini bukan janji sembarangan. Tapi di tengah keheningan yang canggung itu, Bashar muda melangkah maju. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, dia nyatain kesediaannya. Sang raja sampai nanya berkali-kali buat mastiin, dan Bashar tetap mantap bilang, "Aku sanggup." Karena keberanian dan janjinya yang nekat banget inilah, sang raja ngasih dia gelar baru, Zulkifli. Dalam bahasa Arab, Zu itu artinya memiliki, dan Kifl berarti jaminan atau tanggung jawab yang besar. Jadi Zulkifli ini bermakna sang penjamin atau orang yang menyanggupi tanggung jawab. Mulai detik itu, nama ini bukan sekedar gelar keren-kerenan aja, ini benar-benar jadi identitas yang bakal jadi patokan semua keputusannya ke depan. Dan gak butuh waktu lama, realitas pahit kepemimpinan itu langsung menghantam Zulkifli. Nyatanya, jadi raja dengan syarat kayak gitu jauh banget dari bayangan hidup enak di istana. Bayangin aja, dia harus mimpin dan ngadilin urusan rakyat di bawah terik matahari siang bolong sambil nahan lapar dan haus, terus malamnya dihabisin buat ibadah, nyaris nggak ada waktu buat tidur. Ini benar-benar ujian ketahanan fisik dan mental yang ekstrim setiap harinya. Nah, disinilah ujian utamanya dimulai. Ujian gak boleh marah. Bayangin Zulkifli yang udah kelelahan parah, nyoba manfaatin satu-satunya waktu istirahat super singkat di siang hari. Tiba-tiba, muncul seorang kakek-kakek berpakaian compang-camping yang, spoiler alert, sebenarnya adalah iblis yang lagi nyamar. Si iblis ini sengaja bikin alasan-alasan yang berbelit-belit dan berubah-ubah terus cuma buat ngeganggu dan mancing emosi Zulkifli. Parah banget deh cara dia ngeganggu. Pertama, dia ngerusak waktu tidur siang Zulkifli dengan keluhan soal tetangganya. Terus pas Zulkifli buatin jadwal sidang sore harinya, kakek ini malah sengaja nggak dateng. Dan ini diulang-ulang terus selama berhari-hari. Puncaknya pas Zulkifli udah benar-benar kecapean dan ngunci apat pintu kamarnya buat merem sebentar, iblis ini nekat nyusup masuk lewat celah pintu. Benar-benar ngajak ribut kan? Tapi luar biasanya, privasi udah dilanggar, waktu istirahat dirampas, Zulkifli tetap tenang. Nggak ada suara meninggi, nggak ada amarah. Sadar kalau provokasi gila-gilaan ini nggak mempan sama sekali, si kakek akhirnya nyerah. Suaranya berubah dan dia ngaku kalau dia sebenarnya adalah iblis. Dia ngaku kalah mutlak di hadapan kesabaran Zulkifli yang tanpa celah dan bahkan bilang kalau Zulkifli emang pantas menyandang gelar sang penjamin. Kalian mungkin mikir, wah ujiannya udah kelar nih.
Oh, ternyata belum. Sekarang kita geser dari perang batin ngelawan amarah ke tekanan dari luar yang benar-benar ngeri. Suatu pagi, ada utusan datang bawa kabar buruk dari perbatasan. Sebuah pasukan pemberontak dengan persenjataan lengkap bersiap nyerbu dan ngancurin seluruh negeri Syam. Tiba-tiba aja, kerajaan ini ada di ambang perang besar. Pastinya, Zulkifli langsung nyuruh rakyatnya buat bersiap angkat senjata dong. Tapi respon yang didapat benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Rakyat Syam yang ketakutan itu malah nolak buat perang. Terus mereka ngasih ultimatum yang absurd banget. Kami tidak akan berperang kecuali engkau menjamin keselamatan nyawa kami. Coba pikir, gimana caranya ngasih jaminan nyawa pas lagi mau diserang musuh? Di sini gelar sang penjamin diuji lagi dalam skala nasional yang mengerikan. Coba posisikan diri kalian jadi Zulkifli saat itu. Musuh udah di depan mata, rakyat nolak disuruh maju, malah minta jaminan yang mustahil dipenuhi manusia biasa. Marah nggak kira-kira? Tapi alih-alih ngamuk ke rakyatnya, Zulkifli tetap pegang janjinya. Dia nyanggupin permintaan itu dan langsung beralih ke sumber kekuatannya. Dia bersujud memohon kepada Tuhan, minta keajaiban buat ngelindungin rakyatnya, dan nepatin jaminan mustahil yang baru aja dia buat. Dan doa itu pun dijawab dengan cara yang spektakuler. Di medan tempur, pas pasukan Syam yang ragu-ragu ini berhadapan sama pasukan musuh yang tangguh, sebuah keajaiban terjadi tepat di depan mata mereka. Tiba-tiba aja, senjata-senjata pasukan musuh itu patah dan hancur berantakan dengan sendirinya. Pedang dan tombak mereka rusak sebelum sempat dipakai. Pasukan Syam cuma bisa berdiri melongo, ngeliat langsung gimana keajaiban turun ngebuktiin keyakinan pemimpin mereka. Dan ini nunjukin secara sempurna hasil dari pertempuran ajaib hari itu. 0. Angka 0 besar. Itulah jumlah korban jiwa dari pihak pasukan Zulkifli. Nggak ada satupun nyawa rakyat Syam yang melayang. Jaminan nyawa yang tadinya kedengaran mustahil banget, akhirnya terpenuhi secara sempurna lewat kesabarannya, keyakinannya, dan pastinya lewat pertolongan ilahi. Ini semua ngebawa kita pada warisan luar biasa dari seorang Zulkifli. Kemampuannya nepatin janji-janji yang di luar nalar, mulai dari puasa tiap siang, ibadah tiap malam, nahan amarah waktu digangguin iblis, sampai ngejamin keselamatan ribuan pasukan di medan perang, semuanya dicapai lewat kesabaran, keadilan, dan iman yang gak tergoyahkan. Kisah ini benar-benar ngukuhin tempatnya dalam sejarah sebagai sang penjamin sejati. Nah, sebelum kita selesai, coba renungin hal ini. Di zaman kita sekarang, di dunia yang gampang banget bikin emosi, entah karena sosmed atau kerjaan yang bikin stres, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Bisakah kita nyontek sedikit aja kedisiplinan dan kesabaran Zulkifli yang luar biasa ini ke dalam keseharian kita? Mari kita jadiin kepemimpinan ini sebagai inspirasi. Makasih banyak udah ikut ngebedah kisah seru ini bareng saya, dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.